Shalom. Halo. Boleh masukin saya ke host, Pak Guntur? Sudah, Pak Agus. Ya? Sudah ya? Baik, kita berdoa, teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk siang yang indah. Tuhan boleh hadir bersama kami, dan Tuhan boleh hidup di dalam kami. Tanpa Tuhan hidup dan menghidupi kami di dalam kami, sia-sia kami memperoleh kekuatan di luar Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini, siang yang sangat indah buat kami. Kami boleh share kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar kesaksian, kami berdoa senantiasa, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin kami ingin dibawa oleh Tuhan ke kedalaman lebih dalam lagi. Bersama Tuhan kami dapat lakukan perkara gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak setiap lawan kami. Terpuji namamu Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan share firman-Mu di waktu yang sangat berharga ini, 30 menit, Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak-Bapak sekalian, FGB Men, be strong in the Lord. Strong FGB Man. Kita semua kumpul siang hari ini. Bapak, teman-teman sekalian, saya hanya share saja ya. Maklum kita kan orang awam, layman, para church ya. Jadi hidup kita ini berdasarkan iman Kristus ya, berdasarkan pengalaman, experiencing with God. Karena kita ini bukan orang-orang teologia, kita ini orang-orang praktis yang ada di marketplace. Kita sendiri yang berhadapan dari Senin sampai Sabtu di lapangan-lapangan yang dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap sesungguhnya. Apalagi di Bali ya, Pak Darwan itu siap-siap, setiap saat itu. Dan kita sebagai FGB Men harus terus memahami dalam kita pengiringan kepada Tuhan. Nah, siang hari ini temanya adalah ada kuasa maha dahsyat di dalam nama Yesus. Teman-teman sekalian, sewaktu Yesus naik ke surga, ya, setelah Yesus naik ke surga, tidak pernah dikatakan lagi imanmu menyelamatkan. Alkitab tidak pernah memperkatakan lagi imanmu menyelamatkan. Waktu Yesus melayani kita di bumi ini, ya, Tuhan Yesus sering mengatakan imanmu menyelamatkan. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, tidak ada satupun tertulis di kitab para rasul atau oleh suratan-suratan rasul yang mengatakan imanmu menyelamatkan. Nah, ini harus kita pahami dulu supaya betul-betul di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang maha dahsyat. Ya. Lalu Alkitab menulis setelah Tuhan Yesus bangkit dikatakan in Jesus, di dalam nama Yesus, di dalam namanya, ya, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya ada kuasa. Nah, kita tadi berdoa begitu hebat ya, dalam nama Tuhan Yesus katanya gitu. Nah, kuasa itu telah bekerja itu, apa yang didoakan. Regional 1 akan bekerja di regional 1, regional 2 akan bekerja di regional 2. Apa yang diperkatakan oleh si pendoa dalam nama Yesus, dan itu akan bekerja. Teman-teman sekalian, berawal saya lahir baru ya, 23 Juni 83, jam 9. Nggak usah cerita ya. Nah, setelah setahun itu, Tuhan membawa saya ke pelayanan, dunia pelayanan. Masuklah ke satu gereja, dan mulai saya aktif di gereja tersebut. Nah, dalam 1 tahun pertama itulah setelah born again ya, menjadi ciptaan baru, menjadi
new creation in Christ, ya, sekali lagi, new creation in Christ, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, ya, di dalam Yesus. Nah, Tuhan mulai memperlengkapi dengan pengalaman-pengalaman, dengan kuasa-kuasa. Ya, waktu kami mulai melayani, berkunjung kepada satu ibu, ya, anaknya itu lagi cuti dari rumah sakit gila, dan kami mengundang ibunya, anaknya marah. Lalu di dalam rumah itu dia ingin, ya artinya menganiaya, ya. Nah, saya waktu itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu dia tantangin berantem si gila ini, ya, saya nggak bisa apa-apa. Saya berserah kepada Tuhan, karena nggak mungkin saya berantem sama orang gila itu, ya. Apalagi kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dulu-dulu sih punya ilmu-ilmu bela diri juga gitu, ya. Tapi setelah lahir baru, kita udah nggak perlu lagi digunakan lagi. Yang kita gunakan adalah nama Yesus. In the name of Jesus. Nah, waktu dia sudah mulai memukul, ada satu pengalaman pertama saya, ya, nama Yesusnya kelupaan. Waktu saya tangking nama dia yang gila itu, ya, dia malah semangat untuk menganiaya, ya, memukul gitu, merajam lah gitu. Saya dalam sekejap saya bingung, kok doa saya nggak dikabulkan Tuhan. Roh Kudus ingatkan akhirnya, ada nama yang tidak dibawa di situ, ada nama yang tidak dilibatkan, nama segala nama, yaitu nama Yesus. Lalu dengan spontan, ya, karena dia sudah menyerang saya di dalam rumah dengan senjata gitu, ya. Saya ingat itu, sudah mendekati mau mukul begitu, ya. Saya ingat nama itu. Dalam nama Yesus, saya katakan, nyah engkau, pergi engkau. Ya. Dan jatuh. Nah, itu pengalaman pertama. Pertama kali pelayanan, ya. Nama itu diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa nama itu. Lalu yang kedua adalah waktu seorang ibu sudah sakit 3 hari berturut-turut, ya. Kena rematik pinggangnya. Nah, di situ juga nama itu berkuasa, ya. Tumpangkan tangan atasi sakit dalam nama Yesus, saat itu juga sembuh. Tiba-tiba ibu itu sudah 3 hari nggak bangun, berguling-guling, bangun dan bisa ke WC sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dasarnya itu, dengan dasar 2 pengalaman itu, saya tak henti-hentinya, tak haus-hausnya, ya, mengalami banyak, amazing, ya, mujizat, kuasa nama itu luar biasa. Nah, saya siang ini kita sharingkan. Nah, teman-teman sekalian, kita ada lihat Holy Bible, kita ada Alkitab, ya. Saya percaya semua kita sudah baca Alkitab dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, sedemikian rupa, ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ya, saya hanya mengingatkan, Alkitab yang ada 66 kitab yang tebal begini, ya, itu kalau di press, ya, isinya semua adalah tentang Tuhan Yesus. Lalu kalau Tuhan Yesus itu, lalu kita press lagi, ya, kita tekan lagi, kita inikan lagi, kita simpelkan lagi, ya. Isinya Tuhan Yesus itu adalah kasih. God is love, kasih Allah isinya. Nah, 2 hal ini, ya, yang kita harus praktekkan dimanapun kita berada, ditempatkan Tuhan. Khususnya tentunya di full gospel. Nah, ada satu ayat yang selalu membuat saya terngiang-ngiang. Kisah 4 ayat 12. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sebab di gawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama lain. Ada Herodes, ada siapa lagi nama-nama lain yang terkenal di dunia? Tidak lagi ada nama lain. Nama di atas segala nama, hanya satu nama Yesus. Ya, yang diberikan kepada manusia, yang oleh namanya, nama dia,
manusia di bumi diselamatkan. Tentunya bagi mereka yang menerima ya. Ayat ini ya. Jadi nama sekali lagi disebut. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Lebih dalam lagi ya. Who is Jesus? Adalah sebuah pertanyaan penting yang setiap hari dari kita para FGB Men yang harus kita jawab. Who is Jesus? Kalau kita nggak kenal Yesus nih, ya, jangan coba-coba memakai nama itu. Saya pernah melayani di satu rumah, ya, istrinya coba-coba mendahului gitu ya, mendahului yang ada kesurupan. Wah, habis. Ya. Anak-anak sekewa juga ngalami. Jadi, who is Jesus? Kita sungguh-sungguh mesti bukan hanya mengenalnya, tapi kita harus juga dikenalnya. Ya. Namun ada yang lebih penting dari pertanyaan tersebut yang harus kita jawab, yaitu who is Jesus for you? Who is Jesus for me? Siapa Yesus untuk saya? Who is Jesus? Rasul Petrus mengatakan, you are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar mengenal Yesus Tuhan, tapi ditingkatkan oleh murid Tuhan Petrus, you are the Messiah. Lalu saat Tuhan sudah naik ke surga, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus dalam Kisah 2:36 mempunyai pengalaman yang istimewa. Dia katakan, jadi dia bilang, seluruh kaum Israel harus tahu, seluruh orang Kristen harus tahu, seluruh dunia harus tahu dengan pasti. Kita yang ada di tempat ini harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ingat ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Ini koin dua sisi yang nggak boleh terpisahkan. Kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan, tidak mengenal secara dengan sebagai Kristus ya, kita sepotong-sepotong nih. Kita bisa suam-suam ya. God made Jesus both Lord and Christ. Allah menjadikan Yesus Tuhan dan Christ. Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Mesias. Apakah kita tipe FGB Men yang hidup tanpa Kristus? Ini pertanyaannya. Sebab kita harus punya satu kedalaman lebih dalam ya, makin hari sebagai FGB Men. Tidak bisa sebatas nominal saja. Kita tidak sebatas menjadi FGB Men yang cuma punya member saja gitu. Kita tidak sebatas FGB Men yang memakai esosiaris pin nih, saya pakai pin gitu ya, atau pakai logo-logo full gospel, atau kita mengenal yel-yel full gospel saja. Kita kritisi siang hari ini. Kalau tidak, kita akan jadi makanan empuk bagi dunia, bagi si jahat, bagi roh-roh jahat ya, untuk menghajar kita. Kita nggak cukup, ya. Kita tidak pernah, kalau kita hanya sebatas nominal, kita tidak pernah mengalami pribadi Kristus seutuhnya. Teman-teman sekalian, kita tahu semua, kita punya pengalaman ya, bahwa FGB Men, kita harus mengetahui Kristus, jangan sebatas pikiran, jangan sebatas angan-angan, jangan sebatas hanya kata orang, gitu ya, kata orang. Ya, Ayub dikutip gitu ya. Dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan. Nah kita FGB Men nggak bisa. Aku mengenal Yesus kata Pak Lukman. Aku mengenal Yesus kata Agus Manta. Kita harus mengenal Yesus sungguh-sungguh mengalami hubungan pribadi dengannya seutuhnya, ya. In Christ.
kebergantungan dengan Tuhan. Sebab Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. In Christ, abide in me, ya, abide in me, kau akan berbuah lebat. Baik itu Kisah Rasul 2 ayat 36 yang Petrus tadi katakan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya, kita renungkan kata-kata ini, firman Tuhan ini. Kita renungkan bahwa kita ini telah disalibkan bersama Dia. Tadi kita sudah singgung, ya. Setelah Yesus naik ke sorga, tidak lagi dikatakan imanmu menyelamatkan. Tapi firman Tuhan banyak bicara tentang in Christ. Engkau dilahirkan kembali, siapa yang ada di dalam Kristus. Ya. Kemudian Galatia 2 ayat 20 katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup oleh iman Kristus. Oleh iman anak Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang memiliki iman Kristus. Kita ada tinggal di dalam Kristus. Kita telah dimiliki dan memiliki Kristus. Dan telah diberikan sebuah nama. Dianugerahkan sebuah nama. Nama di atas segala nama. Kuasa di atas segala kuasa. Luar biasa, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya cuma cerita, ya. Mungkin udah pada tahu, ya, bahwa ada 500 kali nama Yesus disebutkan di keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ada 909 kali nama Yesus disebutkan di seluruh kitab Perjanjian Baru. Amazing. Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita tidak menggunakan nama di atas segala nama ini, ya, semaksimal mungkin, jangan seminimal atau jangan seoptimal, tapi menggunakan semaksimal mungkin nama ini, ya. Kuasa bekerja luar biasa. Kisah 3 ayat 16, pengalaman Petrus mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini pengalaman Petrus waktu menyembuhkan tukang minta-minta, ya, tukang minta-minta di Serambi Bait Suci, ya, di mana dulu Tuhan Yesus dan murid-murid suka lewat ke situ. Nah, si tukang minta-minta itu tetap meminta sedekah. Tapi kali ini Petrus luar biasa, ya. Petrus bukan Petrus yang dulu si penyangkal Tuhan. Dia sekarang sudah memiliki iman Kristus, karena Kristus sudah bangkit gurunya ini, ya, Tuhannya ini. Dan waktu dia ketemu dengan si tukang minta-minta ini, ya, dia tantang si tukang minta-minta ini. Karena tukang minta-minta ini udah kenal Petrus bukan sebentar gitu, lama. Nah, kali ini si tukang minta-minta lihat gitu kan. Wah, ini dia yang suka. Minta dong gue. Nah, kali ini Petrus tidak lagi memberi, mungkin Petrus dulu memberi uang gitu, ya. Tapi kali ini dia tidak memberi. Dia katakan begini, emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak mau memberi engkau lagi emas dan perak. Tapi yang aku miliki, yaitu apa? Nama Yesus. Orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, dahsyat, ya. Petrus berubah total. Dia sudah memiliki iman Kristus. Bukan iman murid-murid lagi dulu, ya. Sekarang dia memiliki iman Kristus. Dia langsung melonjak iman Kristusnya itu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan dalam nama Yesus orang Nazaret. Bangkit, berjalan. Apa yang terjadi? Berjalan. Ya, berjalan. Kepercayaan adalah faktor yang amat penting di dalam satu hubungan. Hubungan apapun menjadi kurang sehat kalau tidak ada rasa saling percaya. Baik hubungan suami istri, rekan sekerja, sahabat, dan sebagainya. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat merasakan kuasa Tuhan kalau kita tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Teman-teman sekalian, ya, Yesus katakan dalam Yohanes 6 itu. Yohanes 6, 66, 65, ya. Dikatakan, kalau bukan Bapa yang menarik orang datang kepadaku, ya,
tidak ada satu orang pun mampu datang kepadaku. Jadi, teman-teman sekalian, kepercayaan kita kepada Kristus adalah kepercayaan dalam iman Kristus. Dari dia, untuk dia, kepada dia. Kita tinggal mempraktekannya, kita tinggal memperkatakannya, kita tinggal melakukannya. Kapan? Every day, every time, everywhere. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Wow, pengalaman kami ya, kalau udah kita berdoa di satu tempat gitu ya, wah itu iblis, setan, para dukun minggir itu, ya, para dukun gitu. Tapi kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan seutuhnya, sebab bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, ayat ke-6, ya, Petrus dan pengemis lumpuh melihat kuasa nama Tuhan bekerja, karena mereka percaya. Perpaduan Petrus dengan si pengemis itu, ya, kepercayaan itu menghasilkan apa? Kesembuhan, mujizat, amazing terjadi. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalan. Dan pengemis lumpuh tersebut disembuhkan dan bisa berjalan. Ada kuasa maha dahsyat dalam nama Yesus. Ya. Kunci keberhasilan kuasa maha dahsyat nama Yesus. Dan pengemis lumpuh tersebut disembuhkan, yaitu dengan percaya. Mujizat terjadi karena mereka percaya. Percaya penuh kepada Kristus yang bangkit itu. Percaya bahwa Kristus hidup dan berkuasa atas seluruh alam semesta itu. Percaya Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah alam semesta ini. Dia adalah raja di atas segala raja sesungguhnya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan sesungguhnya. Sehingga mujizat terjadi karena mereka percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Rasul Petrus tidak berkata mudah-mudahan sembuh atau ragu-ragu bisa sembuh atau tidak. Tetapi dengan keyakinan penuh, pasti sembuh. Nama Yesuslah yang menyembuhkan. Waktu dikatakan, emas dan perak tidak ada, dalam nama yang aku punya, nama Yesus dari Nazaret, berjalan. Iman yang spontan. Teman-teman sekalian, mari kita praktekkan iman spontan ini. Dalam doa, dalam melayani di FGB, dalam melayani keluarga, dalam melayani apa saja. Dalam nama Yesus, from Nazaret itu, berjalanlah. Dalam nama Yesus, bangkit. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan, minggir. Ya, nah ini ada ayat yang saya paling senang ini. Filipi 2 ayat 9. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus ada kuasa. Bahkan Allah Bapa menyuruh untuk semua kita FGB Men, ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, agar kita melakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Kolose 3 ayat 17. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan nama Yesus semaksimal mungkin. Jangan dengan nominal, jangan dengan keraguan-raguan. Memang bawaannya luar biasa ya nama Yesus ini. Iblis begitu menggoda kita sehingga kita dikecilkan oleh nama itu. Seringkali kita takut menggunakan nama itu. Seringkali kita malu menggunakan nama itu. Tapi Yesus katakan, kalau engkau malu menggunakan namaku, aku pun akan malu menyebut atau menjadi saksi di depan Bapakku, katanya. Nah, setiap kita orang percaya, bila kita berdoa dalam nama Yesus dan percaya apa yang kita doakan, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Bila iman kita berkata, ya, sembuh dalam nama Yesus, jawabannya adalah ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita nggak dapat apa-apa. Yesus katakan, karena engkau suam-suam, aku tidak suka. Yang aku mau adalah ya, ya. Sembuh, selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya mau bersaksi. Ini pelayanan full gospel, ya, lemen ya, seperti ini. Jadi waktu kami land lift ya, ke Purwokerto, beberapa tahun lalu sebelum COVID, kami ke Gombong, ke Wonosobo, ke apa itu namanya Cilacap ya. Lalu kami nyebrang juga ke Nusa Kambangan. Nah, saya bicara di
waktu naik kereta dari Jakarta Gambir ke Purwokerto. Waktu kami naik kereta, ya, rupanya di situ kami sederet gitu ya, satu gerbong. Nah, di dalam gerbong itu ada beberapa penumpang lain yang ada. Nah, waktu kita bicara tentang Kristus, kita bicara tentang apa gitu ya, mereka dengar. Nah, ada satu nahkoda kapal tanker, ya, yang menuju Cilacap karena kapalnya mogok. Kapalnya mogok, dia menuju Cilacap, si nahkoda ini. Ya, dia orang asing, orang asing. Lalu dia duduk dengan teman yang sebelah sana. Lalu dia katakan, kalian siapa? Kok kalian cerita-cerita tentang Tuhan, katanya. Iya betul, kami dari Full Gospel ya. Lalu akhirnya dipanggillah saya di belakang. Saya tidak dekat dia, dipanggil. Cerita, kapalnya mogok. Akhirnya kita doakan. Kita doakan. Dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan di kereta api ya. Di kereta api. Nah, selesai udah, kami ke tempat lain, hari itu ya. Dia ke tempat lain ke kerjaannya. Lalu, si nakoda ini menelepon lagi teman-teman yang ada, ya, teman yang ada. Dia telepon, dia katakan, kapal saya sekarang sedang bersandar di Tanjung Priok. Wah, kesempatan kan? Tapi sebelumnya dari Cilacap ke Jakarta itu di tengah-tengah Pelabuhan Ratu, ya, mogok. Nah, dia percaya bahwa Nyi Roro Kidul katanya mengganggu dia. Kapalnya mogok lagi. Nah, lalu sampailah di Jakarta, teman-teman sekalian, saya follow up langsung. Kita beberapa teman, 4-5 orang, datang ke tankernya itu di Tanjung Priok. Lalu apa, teman-teman? Ternyata dia itu punya anak buah banyak. Ya. Anak buahnya terdiri dari agama-agama lain. Saya bilang sama nakodanya waktu itu. Pak nakoda, saya bilang. Ya. Dia orang asing ya. Boleh nggak gue ajarin lo? Ajarin apa? Kebenaran firman Tuhan. Oh boleh, katanya boleh. Tapi gue minta, seluruh awak lu dengerin gue. Jadi awaknya tuh yang lagi betul-betul suruh istirahat. Karena siang, pas lunch gitu. Karena dia nakoda, dia panggilin, ikut semua tuh, yang muslim, yang apa ikut semua. Nah lalu saya ajarin nama Yesus. Saya ajarin Filipi 2 ayat 9 ini. Ya. Saya ajarin nama Yesus. Bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalian nakoda, gantikan aja nama Yesus. Begitu menjelang Pelabuhan Ratu, ya, Pelabuhan Ratu kalian berdoa kira-kira menjelang berapa menit lagi mau Pelabuhan Ratu, berdoa. Tengking, lawan itu, apa itu, Nyi Roro Kidul. Dalam nama Yesus. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia praktekkan loh. Dan kapalnya tidak berulang-ulang lewat Pelabuhan Ratu, tidak pernah mogok lagi. Sebab mereka berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada perlindungan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Luar biasa. Kok tahu dari mana? Dia minta ketemu kami. Ya, kami di trade akhirnya. Karena walaupun kita nggak minta di trade, makan siang gitu ya. Tapi dia bilang enggak, saya happy. Kenapa? Karena sebagian anak buah saya percaya nama itu katanya. Padahal mereka tadinya nggak percaya. Nah, teman-teman sekalian, ya, nama Yesus itu bukan hanya untuk aplikasikan diri kita sendiri. Bukan hanya diaplikasikan untuk keluarga kita. Tapi kita bisa juga percayakan kepada mereka. Iman Kristus itu kita bisa transformasikan kepada mereka yang belum percaya. Dan kuasanya bekerja luar biasa. Jadi kuasa nama Yesus bukan hanya untuk FGB Men. Kuasa nama Yesus buat siapa saja yang mau percaya atas pemberitaan kita. Mari teman-teman, tetaplah berdoa. Selalu dalam nama Yesus. Dalam setiap perkataan maupun setiap perbuatan kita. Lakukanlah semuanya dalam nama Yesus. Ya. Karena ada kuasa maha dahsyat dalam namanya. Amin. Kita berdoa.
Kita berdoa ya Bapak Ibu, teman-teman. Ayo, Bapak di sorga, kami bersyukur kami telah beritakan nama-Mu yang ajaib. Sungguh Tuhan, terima kasih. Kami boleh dikuatkan siang hari ini. Bahwa di dalam nama Yesus itu, nama di atas segala nama itu, bahwa nama itu di kolong langit ini tidak ada nama lain Tuhan. Mengapa kami seringkali malu-malu menggunakan nama ini? Mengapa kami tidak maksimal menggunakan nama ini? Tuhan, kami berjanji siang hari ini. Kami ingin menggunakan maksimal nama ini Tuhan. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Anywhere, anytime. Kapan saja Tuhan, kami akan gunakan nama di atas segala nama. Kami percaya Tuhan, siang hari ini, bagi kami yang ada yang sakit. Ada yang sakit. Di mana sakitmu? Di dada, tumpangkan tanganmu di dada. Di perut tumpangkan tanganmu di perut. Di kepala engkau tumpangkan tanganmu. Saya ingin berdoa. Bapak di surga, kami melihat tangan-tangan yang ditumpangkan atas si sakit. Markus 16 ayat 17-18 katakan. Tanda-tanda orang percaya dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan setiap sakit penyakit kelemahan tubuh kami. Kami tolak, kami usir keluar dalam nama Yesus. Yang disebabkan oleh keakuan kami Tuhan. Kecerobohan kami, kegagahan kami. Ketidakkontrolan hawa nafsu kami. Kontrol kami. Self control kami Tuhan. Ampuni kami. Bapak di surga, kami bersyukur sekali lagi. Kami serahkan Tuhan. National Board acara doa setiap Rabu. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Pak Luman berkati. Pak teman-teman sekalian yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Berkati mereka. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya. Berkati bisnisnya. Berkati anak menantu cucunya. Berkati apa yang didoakan dalam nama Yesus. Kabulkan semua Tuhan. Tidak ada satu pun doa kami yang terluput. Karena kami alaskan dalam satu nama yang terindah. Perantara yang esa antara Bapa dan dunia ini. Dan manusia. Satu nama perantara yang esa. Nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Thank you, Pak Agus. Oke, saya minta Pak Herman kasih ada barangkali tambahan atau kasih. Duduk aja. Itu apa? Terima kasih Pak Agus Manta, luar biasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Alkitab, segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi adalah di tangan Dia. Amin. Jadi kita bersyukur nama itu berkuasa. Dan kita bisa mengenal Dia. Bahkan Alkitab juga menulis, barang siapa percaya kepada Dia, sebagai Allah dan Tuhan, Raja dalam hidupnya, kuasa itu akan diberikan. Dan bahkan kuasa yang luar biasa diberikan, kita disebut anak-anak Allah. Nah, kalau bapaknya berkuasa, pasti anaknya juga berkuasa. Tuhan ingetin saya begini, zaman Pak Harto. Pak Harto 32 tahun memerintah negeri ini. Semua anak-anaknya berkuasa. Apa yang ingin anak-anaknya, semua terjadi. Nah, kita pun demikian. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Yesus namanya. Biar kita pegang nama itu. Amin. Nama yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut, perlu khawatir, perlu gentar, karena kita bersama dengan Bapa kita yang penuh dengan kuasa. Dan Dia berkuasa bukan hanya di dunia aja, tapi di surga juga pegang kuasa. Saya katakan itu, udah komplit dari bagus. Tuhan berkati.